Dulu kan kelahi ini antar mazhab ini Pak Ustadz, yang Muhammadiyah subuhnya nggak pakai kunut, yang NU pakai kunut, lalu berantem anak mudanya sampai belaga dalil. Alhamdulillah Ustadz, sekarang sudah nggak berantem lagi. Kenapa? Karena sama-sama nggak sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa kawan. Dari bunyi salam jamaah, sepertinya belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Menurut survei Global Index, nama yang paling populer di dunia sekarang ini, 133 juta manusia menggunakan nama ini, adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang memakai nama itu adalah Jenderal Muhammad Herindra. Sebetulnya kalau di tempat lain, mana tahu nanti dengar ceramah saya yang lain, katanya Ustaz Somad mengatakan nama yang terbaik adalah nama seorang hamba yang rendah, yang hina. Ketika disandingkan dengan nama Allah, dia menjadi tinggi. Contohnya hamba itu abdu, hamba. Disandingkan dengan nama Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, dan Abdus Somad. Itu nama yang kedua. Makanya di masjid ini coba kita lihat, sebelah kanan ada tulisan Allah dan sebelah kiri ada tulisan Muhammad, nggak ada Abdus Somad. Ini kenapa? Bahkan di pintu-pintunya, di pintu tertulis Allah Muhammad, Allah Muhammad. Sekarang ada yang ceramah, katanya nggak boleh menyandingkan nama Allah dengan nama Muhammad, karena Allah itu Tuhan, sedangkan Muhammad itu manusia. Ini nanti mana tahu ada yang datang kemari, lalu dia mengkritik, walaupun dia belum tentu berani. Tapi sekarang kritik kan nggak bisa langsung, dia foto, dia posting di fake account. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Nabi sampai melihat makhluk yang paling besar ciptaan Allah, namanya Arsy. Arsy artinya singgasana. Di tiang-tiang Arsy itu, Nabi melihat ada dua nama yang bersanding. Itulah nama Allah dengan nama Muhammad SAW. Ketika Nabi Adam makan buah kuldi, lalu dia berdosa, dia bertobat, doa yang paling tua, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini mesti diterjemahkan. Boleh hanya bahasa Arabnya saja. Sudah lama saya ke Mekah, habis ke Mekah ke Madinah, sudah lama saya ceramah, baru ini diwajibkan terjemah. Jangan hanya, kalau saya jenderal, doa pun saya terjemahkan. Kenapa? Karena banyak jamaah kita nggak ngerti. Dia manggut-manggut, pasti tanya, kenapa kau ngangguk? Kulihat yang sebelah kanan ngangguk, aku ngangguk juga, kata dia. Mesti diterjemahkan memang. Cuman kadang di tempat lain kurang peduli. Memang beda kalau di PIN ini. PIN bukan sembarang PIN. PIN-nya bergambar bintang. Sudah lama saya mau ceramah di PIN, baru ini diundang. Sampai mana tadi ceramah? Nabi Adam berdosa, minta ampun sama Allah. Rabbana zalamna, ya Tuhan kami sudah menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, kalau engkau tidak mengasihi kami. Lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang rugi. Kenapa dia bilang kami? Karena dia berdoa dengan istrinya. Maka ibu, kalau suami berdoa, dengarkan baik-baik. Kadang ada suami ini doanya untuk diri dia saja. Dan kalau suami doanya doa bahasa Arab, bilang sama dia, terjemahkan. Jangan ibu amin-amin aja. Ini ada suami istri waktu sholat tahajud bersama, amin, amin. Pas kejadian baru marah. Ternyata doanya, Allahumma zawijni zaujatan thaniyatan jamilah. Nikahkan aku dengan istri kedua yang cantik. Makanya tanya dulu, kamu ngomong apa tadi? Ini walaupun ceramah saya di PIN, tapi ini kan direkam. Ini untuk semua kantor se-Indonesia dari Sabang sampai Papua. Tolong, walaupun saya ceramah di Masjid Al-Bait Al-Akbar, tapi ini nanti akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad. Tolong subscribe, like, share, and comment.
Nah, maka ketika Nabi Adam setelah berdoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, Nabi Adam melihat ada nama yang bersanding dengan nama Allah di tiang arasy. Lalu dia berkata, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad, aku memohon kepadamu berkat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunkan dosaku. Allah bertanya, Allah nanya bukan karena Allah nggak tahu, Allah maha tahu, tapi Allah mau kasih tahu pada siapa yang tidak tahu. Nama siapa yang kau sebut tadi? Nama Muhammad. Dari mana kau tahu Muhammad? Karena ketika engkau ciptakan aku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, dan aku lihat di tiang arsy ada tertulis nama yang bersanding dengan namamu. Itulah dia nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang belum ada anak nanti punya anak dikasih nama anaknya Muhammad. Terserah mau tambahan belakangnya nggak apa-apa, karena itu adalah simbol kita. Ini kadang buat nama anak kamu siapa? Camry Pak Ustaz. Itu kan merek mobil. Kebetulan lahirnya 17 Agustus Pak Ustaz. Terus apa hubungannya? Camry itu maksudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Bagus, cinta NKRI, tapi tolong di pangkalnya tulis Muhammad Camry. Cantik namanya. Begitu. Ini kadang banyak orang sekarang buat nama anak ini cocokologi. Nama suami Sulaiman, nama istri Toyibah, lahir anak Letoy. Mohon maaf Pak, sebenarnya tidak tersebut. Nah, jadi nama itu adalah, kadang orang ini ngomong ikut omongan Shakespeare dari Inggris. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Bagi kita nama adalah doa. Mudah-mudahan nama ini mengangkat harkat derajat martabat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Nabi melanjutkan Isra dan Mi'rajnya, dan ketika itu dia sampai ke Baitul Maqdis Palestina. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Gaza. Sampai di sana, itulah yang dibaca sebelum azan. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya man, ya man asra bi'abdikal muhaiminu layla. Di ujungnya wa antal imam. Terjemahannya, assalatu wassalamu alaik, salawat dan salam untukmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya man asra bi'abadika, wahai engkau yang sudah memperjalankan hambamu lailan di waktu malam. Dan ketika sampai di Palestina, wa antal imam, dan engkau yang menjadi imam sholatnya, nabi-nabi yang lain menjadi makmumnya. Dan di sini pun ada juga namanya Bapak Imam Sugianto. Masya Allah, Imam Sugianto, Bapak Wakil BIN, Wakil Kepala BIN. Lalu kemudian Islam ini pun berkembang. Yang membawa Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu, yang membawanya adalah Jibril. El artinya Tuhan, Jibr artinya kekuatan, Jibrail kekuatan Tuhan, Jibrail atau Jibril. El itu artinya Tuhan. Kalau Israel Pak Ustaz, Isra artinya pertolongan, El Tuhan, Israel pertolongan Tuhan, pakai ain, Israel, karena dia tidak mau disalahkan. Makanya nggak ada orang ketika ditanya kenapa bapak mau meninggal dicabut Israel, nggak ada. Kenapa si Anu meninggal? Stroke. Kenapa si Anu meninggal? Mencret. Karena dia ditolong oleh Tuhan, ditolong Allah sehingga dia mampu mencabut nyawa itu. Israel. Kalau Israel Pak Ustaz, Isra artinya hamba, El artinya Tuhan. Israel hamba Tuhan. Terjemahan Arabnya Abdullah, Abdurrahman, Abdul Somad. Tapi jangan setelah ini panggil saya Israel. Jadi El bahasa Ibrani, Hebrew language artinya Tuhan. Kalau Rafael, terjemahan Arabnya Syifa. Syifa artinya penyembuh, karena dia malaikat yang memberikan kesembuhan, kesembuhan dari Tuhan, maka disebut dengan Rafael. Kemudian Islam pun sampai. Ini ngumpulkan bahannya lama ini. Jadi tugas saya ini memang mirip-mirip tugas badan intelijen juga, mengumpulkan data, menganalisa, dan menyampaikannya. Cuman bedanya saya nyampaikannya ke jamaah. Kemudian Islam pun menyebar dari kota Makkah ke kota Madinah, dari Madinah menyeberang Laut Merah sampai ke Fustat. Fustat itu sekarang Kairo. Dari Kairo menyeberang sampai ke Libya, dari Libya ke Tunisia, dari Tunisia ke Aljazair, dari Aljazair ke Maroko, tempat saya kuliah dulu. Dari Maroko ini menyeberang ke Andalusia. Banyak jamaah kalau saya tanya, Andalusia di mana? Nggak tahu Pak Ustaz. Real Madrid, Barcelona? Tahu.
Andalusia, nyebrang Laut Merah, nyebrang Laut Samudra Atlantik sampai ke Andalusia. Maka ada satu tempat yang cantik. Yang cantik itu diumpamakan seperti buah. Buah yang paling cantik adalah buah delima. Makanya perempuan selalu dikatakan rambutnya bak mayang terurai, bibirnya bak delima mereka. Maka yang paling cantik delima. Makanya batu cincin pun, Pak, itu batunya apa? Merah delima. Maka di pintu kota itu dipasang buah delima 3, satu di atas, satu di kanan, satu di kiri. Kota itu namanya Granada, Rafael Granada. Kota yang indah di Spanyol sana. 700 tahun lamanya umat Islam berkuasa di sana sampai akhirnya tergoda, terpukau, terlena. Memang generasi biasanya terbagi 3. Pertama generasi penikmat, yang kedua pertama pejuang berjuang, setelah itu mulai penikmat, lama-lama penghancur. Memang organisasi pun begitu, yayasan pun begitu, umat Islam pun begitu. Akhirnya umat Islam hancur di Spanyol. Mudah-mudahan nanti kita panjang umur, sehat badan, bisa berangkat umroh dan langsung kita jalan-jalan ke Granada, Spanyol, insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa bawa deterjen. Sudah lama saya ceramah, baru sekarang disuruh menjelaskan tentang intelijen. Bagaimana Ustadz tentang Nabi Muhammad sebagai manusia yang memiliki intelijen? Jadi pada hari Kamis siang setelah zuhur, Nabi datang ke rumah Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar Siddiq, ya, nanti malam kita hijrah. Kenapa begitu ya Rasulullah? Karena tadi ada rapat di Darun Nadwah, semua kepala suku sudah bersepakat nanti malam jam 2 malam mereka akan datang ke rumah saya dan akan mencincang kepala saya. Maka nanti malam sebelum bangun tahajud kita akan pergi naik ke Jabal Sur. Pertanyaannya, dari mana Nabi tahu bahwa pagi Kamis tadi ada rapat? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Begitu kalau ceramahnya di TV. Dari mana Nabi tahu bahwa pagi tadi ada rapat antara Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya? Kok bisa dia tahu? Ternyata rapat pagi itu di Sadap. Pentingnya Sadap menyadap. Sehingga datang laporan itu ke Nabi, dan Sadapnya nggak pakai kabel, wireless. Menyampaikan berita ke Nabi, wahai Muhammad SAW, nanti malam kamu akan hijrah karena mereka akan bersepakat mengirim anak-anak muda ke tempat tidurmu, mereka akan mencincangmu. Apa alat yang dipakai? Jibril alaihissalam. Lalu Nabi pun malam itu dia keluar rumah, anak-anak muda 12 dengan pedang yang panjang, dengan tangan yang kekar sudah siap mencincang Nabi. Berikut saat mereka akan masuk ke dalam rumah, Nabi pun keluar. Itulah maka kita baca ayat itu malam Jumat. Apa ayatnya? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sari tilawahnya. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, di depan mereka kami jadikan tembok. Wa min khalfihim sadda, di belakang mereka ada tembok. Fa aghshaynahum, mata mereka kami tutup. Fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Maka pada saat itu Nabi pun keluar, mereka terpukau tidak melihat apa-apa. Tolong ayat ini jangan dipakai waktu ada razia lalu lintas. Ada orang kadang naik motor pas ngeliat ada polisi, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Iya tetap disemprit prit katanya. Loh, kok Bapak ngelihat? Orang saya baca itu juga kata Pak polisi. Polisinya ngaji. Kamu nonton ceramah Ustaz Somad juga kan? Katanya iya. Ya bodoh be aku. Makanya kalau membaca ayat itu penting tahu artinya. Kalau enggak orang ini merangka ini bim salah bim abrakadabra. Agama Islam ini ngerti, paham. Makanya saya, tapi kalau ayat sholat enggak usah diterjemahkan. Jangan mentang-mentang saya ngomong mesti terjemahkan lalu sholat, inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Tetap biasa aja, cukup dengan faham saja. Tapi saya sampai hari ini, tadi saya segan Bapak Jenderal sampai menyebutkan Ustadz Somad itu S1-nya di Mesir, S2-nya di Maroko, S3-nya di Sudan. Saya senang Pak, tapi nggak semua orang ikut senang dengan kesenangan saya. Nanti kalau ceramah ini diupload, sambutan Bapak diupload, yang nggak senang dia komen, alah kalau cuma lama di Arab, onta juga lama. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW kemudian naik ke atas Jabal Sur dan dia di sana selama 3 malam.
Tadi hari Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, 3 malam. Ngapain dia 3 malam di atas? Dia berstrategi, nunggu. Karena ini hiruk pikuk. Dari mana dia tahu bagaimana perkembangan informasi yang ada di kota Makkah waktu itu? Ada yang mengejar, ada yang membunuh, ada yang mencari, ada yang memeriksa, ada yang interogasi, macam-macam. Diutus seorang laki-laki, namanya Abdullah, nama ayahnya Abu Bakar, nama kakeknya Abu Quhafah, Abdullah bin Abi Bakar bin Abi Quhafah. Malamnya tidur di atas, siangnya keliling mendengarkan informasi apa yang terjadi. Walaupun dia tidak terdaftar di kantor BIN. Dia sedang mendengarkan apa yang terjadi. Hati-hati, dinding dan tiang bisa bertelinga. Dia siang pura-pura nggak tahu, tapi malam dia naik ke atas cerita situasi begini ya Rasulullah, jangan turun dulu. Padahal kalau kita mau, ini nggak perlu pakai ini, kan selesai. Ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Israel, ada Munkar, ada Nakir. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tapi kenapa ceritanya mesti nginap dulu 3 malam di atas, mesti ada yang dengar berita? Nabi mau ngajarkan kita hidup ini berstrategi dan mesti ada intelijen. Gak boleh. Makanya tadi kalau Pak Jenderal mengatakan ini mesti ada pakai peci merah, jangan Pak Jenderal, nanti ketahuan. Cukup peci hitam saja, tapi singletnya merah. Karena ini bukan Polri, ini kita sedang bawah tanah ini. Kok malah saya yang jadi guru jenderal pula? Saudara yang dimuliakan Allah, bayangan saya, ini bayangan saya ya Bu ya, sebelum ceramah tadi. Ini nanti ceramah di BIN ini pasti bawaannya macam khutbah Jumat. Ternyata Masya Allah, itu tergantung bagaimana pimpinannya nyambut kita. Ini kan sebelum kesini kami sudah ngobrol dulu tadi. Jadi saya sengaja dibawa oleh jenderal bicara nyantai, ketawa. Saya tahu, beliau kan melihat saya ini jangan-jangan Ustaz Somad lagi grogi. Maka beliau ajak dulu ngobrol nyantai. Coba tiba-tiba sampai ke masjid, kita nggak ngobrol, nggak tahu situasi, nggak tahu berita. Tiba-tiba saya disuruh aja ceramah. Pas dilihat ke depan, menakutkan. Misalnya, kalau di sini terus terang saya merasa aman, nyaman, adem. Kenapa adem? AC-nya bagus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana kalau ada musuh yang naik ke atas? Ada satu orang laki-laki yang pura-pura, kalau bahasa di kampung kami, ngangon. Pernah dengar ngangon? Bawa kambing, sampean Arab lu ngonang di Arab ngangon kambing, wedus. Ini bawa kambing supaya apa? Pura-pura ngangon kambing di bawah Jabal Sur. Supaya apa? Nanti kalau ada musuh tiba-tiba naik ke atas, kasih kode, jangan sampai naik ke atas. Begitu strategi Nabi SAW. Hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, setelah 3 malam barulah mereka melanjutkan perjalanan. Dan ketika perjalanan itu dilanjutkan, penunjuk jalannya, gaetnya bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan Abu Hurairah, bukan Usamah bin Zaid, bukan Zaid bin Sabit, bukan Ubay bin Ka'ab. Siapa penunjuk jalannya? Penunjuk jalannya adalah Ibnu Uraiqid, non muslim. Untuk apa dipakai dia? Supaya nanti waktu berjalan orang lihat. Siapa itu? Ibnu Uraiqid. Jalan. Tapi kalau penunjuk jalannya Abu Bakar, Umar, langsung ketahuan. Pasti rombongan Muhammad SAW kan? Itu makanya tadi saya larang, jangan pakai peci merah. Pakai peci merah ini berat, biar aku aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampailah 8 hari 8 malam. Berangkat hari Ahad malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, sampai mereka di Quba. Lalu kemudian 4 malam lagi di Quba, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, sampailah mereka di Madinah. Itulah yang selalu kita lantunkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Tala'al badru alaina, sudah terbit bulan purnama di atas kami. Kenapa Nabi Muhammad itu dikatakan bulan purnama? Karena jahiliyah yang gelap, terbit bulan purnama. Badar itu artinya bulan purnama. Sudah jadi nama orang Indonesia Badarudin. Yang perempuan Badriyah. Telepon nggak diangkat, WhatsApp nggak dijawab. Tala'al badru. Makanya kadang kalau Ustaz Somad datang ceramah, lalu jamaah nyambut,
Badru itu artinya terang benderang seperti bulan purnama, karena memang Nabi itu seperti bulan purnama, dan Nabi itu wajahnya putih berseri. Tiba-tiba Ustaz Somad disambut pas muncul ireng. Sekarang Pak Ustadz kan ada skincare, wajah bisa berkilau, ya lihat harganya dulu. Ada yang muka putih leher hitam. Ustaz Somad ini kalau ceramah pasti menyinggung perasaan. Kunci dengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang, meninggal. Bukan karena memang udah ajalnya sampai. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Takut juga. Lalu kemudian Nabi Muhammad sampai. Kenapa Nabi sampai itu disambut tola al-badru alaina? Karena sebelum Nabi sampai ke sana, Nabi sudah kirim sahabatnya dulu. Siapa namanya? Mus'ab ibnu Umair, Sa'ad bin Zararah. Mereka ke Madinah dulu, nyari pengikut dulu, yang baiat Aqabah selama 2 kali musim haji. Mereka datang, bawa jamaah, pulang lagi, mempersiapkan semua, barulah Nabi datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi jangan bayangkan Nabi itu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata. Enggak begitu guys. Dia perlu penuh dengan intelijensia, kecerdasan untuk menjaga, membaca, bagaimana mengumpulkan informasi yang ada di Madinah, menganalisa informasi dan menyampaikan informasi ini ke Nabi. Yang mau ditangkap ini ada 2. Yang pertama peluang, dan kedua ancaman. Kalau ada peluangnya, ada ancaman. Kok saya lagi seperti membeli pembekalan sekarang? Ada nggak peluang di Madinah? Hijrah ini bukan Madinah ini ujuk-ujuk tiba-tiba Madinah, tidak begitu. Hijrah yang pertama kemana? Hijrah yang pertama dari Makkah turun ke bawah, namanya Yaman. Dari Yaman nyebrang Laut Merah, namanya Djibouti. Dari Djibouti naik ke atas, namanya Habasyah. Bahasa kitanya Ethiopia. Ada lagunya juga, Ethiopia, Iwan Fals yang dulu kelaparan. Saya kan di masjid segan, kalau di tanah lapang kita nyanyikan 3 album. Nabi sudah mengirim utusan untuk hijrah ke Ethiopia, tapi laporan siapa yang membawa ke Ethiopia? Namanya Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandung Abi Thalib, sepupu Nabi, yang hubungan dekat, nggak mungkin mengkhianati Nabi. Tapi ketika Ja'far pulang ditanya, Ja'far, gimana keadaan di Ethiopia? Ya Rasulullah, di sana aman, karena rajanya pro kita, namanya Najasyi. Tapi kalau Nabi ke sana, Nabi nggak akan mungkin punya kekuasaan, karena ada raja. Nggak boleh ada 2 matahari kembar. Peluang, ancaman nggak ada, tapi peluang nggak ada. Kalau begitu hijrah ke sana nggak usah. Hijrah yang kedua, Nabi pergi ke Taif. Nabi pergi ke Taif nggak pakai sendal, nggak naik keledai, nggak bawa teman, sendirian. Supaya apa? Supaya musuh-musuh yang ngintip nyangka dia mau kemana? Nggak jauh-jauh kemana-mana. Makanya Bapak kalau ada rencana macam-macam jangan bawa koper. Pura-pura kayak jalan biasa aja. Tiba-tiba, mudah-mudahan suami-suami kita dijaga dari pelakor. Amin. Kok bisa belok ke situ ya? Sampai ke Taif. Taif itu 100 km dari kota Makkah, pegunungan cantik, adem ayem, indah. Lalu kemudian sampai di Taif, Nabi tidak disambut dengan tola al-badru alaina, dilempar pakai batu, dilempar pakai kayu, dilempar pakai tulang onta. Salah satunya mengena ke telapak kakinya, berdarah. Apa kata malaikat Jibril? Kalau sampai darah di telapak kakimu itu menetes ke tanah, maka akan aku ratakan mereka semua mati. Nabi mengusap telapak kakinya supaya darahnya nggak netes ke tanah. Seandainya saya yang dapat tawaran itu, wahai Abdul Somad, seandainya darah kakimu menetes ke tanah, ku matikan semua haters-hatersmu dan buzzer-buzzer yang mengejekmu. Tanpa tunggu pikir panjang, saya usapkan ke tanah langsung. Tapi insya Allah nggak perlu malaikat Jibril untuk mengatasi hater saya ini. Ceramah sekali di bin ini selesai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu. Makanya tadi waktu keluar dari kantor kan ada logo bin besar, bintang kan. Saya sebetulnya mau ngajak Pak Jenderal foto. Cuman saya kan menjaga harga diri saya juga. Kalau foto di masjid ini dilihat orang, alah paling di masjid kantor apa kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah. Begitulah Nabi. Lalu kemudian ketika terjadi tahun pertama aman,
tahun kedua perang Badar, tahun ketiga perang Uhud, tahun keempat, tahun kelima perang Khandaq. Nama perangnya Khandaq. Khandaq ini parit yang digali, lalu kemudian datanglah seorang laki-laki, ini yang akan menyerang kita 3 pasukan koalisi. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua orang musyrik dari Makkah, yang ketiga orang munafik yang berada di dalam pasukan kita. Siapa mereka? Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang. Maka kemudian Nabi pun menyusun strategi. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi bertanya, kira-kira apa yang mesti kita lakukan? Musyawarah. Setelah musyawarah, datanglah seorang sahabat Nabi, bukan orang Arab, dia dari Persia, namanya Salman Al-Farisi. Itulah qori kita tadi, Ustaz Salman. Mana Ustaz Salman? Masih ada di sana? Ustaz Salman. Dari ujung nama itu kita sudah tahu orang itu dari mana. Al-Farisi berarti dari Persia, Al-Misri dari Mesir, Al-Makki dari Mekah, Al-Batawi. Jadi kita udah tahu dia berasal dari mana. Dulu Pak, dulu orang Arab itu ngejek kita Jawi Bagar. Jawi artinya orang Jawa. Jawi itu bukan cuma orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi, semua Nusantara ini dulu disebut Jawi. Dan mereka ngejek Jawi Bagar. Bagar itu bakar. Bakar Pak Ustaz, kan ada dalam surat Al-Quran, Al-Baqarah, sapi. Asal ngelihat orang kita Jawi Bagar. Kenapa dia ejek kita Jawi Bagar? Karena nggak lancar ngomong Arab. Asal ketemu Jawi Bagar. Bagaimana Allah mau mengangkat derajat orang kita di Makkah? Lahir seorang laki-laki, hafal Quran, hafal hadis, nulis tafsir. Judul tafsirnya Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Quranil Majid, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Orang mana tuh? Banten. Tolong ingat baik-baik, mungkin ini nanti akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Ahli tafsir, pernah ceramah di Al-Azhar Mesir, Syekh Nawawi Al-Bantani, makamnya di Mu'alla di Makkah Al-Mukarramah. Lalu ahli hadisnya, datang lagi seorang anak laki-laki dari Jawi juga, namanya Mahfuz, di ujung namanya At-Turmusi. Turmusi itu dari mana Pak Ustaz? Tremas Pacitan. Pripun kabarnya panjenenganipun? Saya muka-muka saya melu acara ini podo kabeh mlebu nang surga. Oh, banyak orang Jawa dari Pacitan, ahli hadis, orang hebat. Muridnya siapa? Syekh Mahfud Al-Tarmasi punya murid, jenenge siapa? Syekh Muhammad Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, naik derajat jauh. Lalu kemudian Imam Masjidil Haram, ada seorang anak laki-laki merantau karena keluarganya ditekan oleh Belanda, menyeberang sampai ke Makkah. Rupanya bak kata pepatah orang Melayu, kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Suatu ketika dia sudah hafal Quran, dia hafal hadis, menikah dengan anak orang kaya. Nama bapaknya Syekh Soleh Al-Kurdi. Al-Kurdi berarti orang Kurdi. Al-Kurdi. Kurdi sampai sekarang suku yang nggak punya negara. Kurdi ada Salahuddin Al-Ayubi, orang Kurdi. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, orang Kurdi. Kurdi ada di Turki, ada di Suriah, ada di Mesir. Syekh Amin Al-Kurdi nggak punya negara. Lalu kemudian mertuanya Syekh Soleh Al-Kurdi ini membawa anak muda ini sholat di istana raja. Rajanya langsung jadi imam. Pas baca ayat, salah baca dia. Ditakdirkan Allah salah. Lalu kemudian diluruskan oleh anak muda ini di belakang. Setelah diluruskan bacaannya, selesai sholat dia nanya, jenenge sampean sopo? Itu terjemah Jawanya. Kalau bahasa kampung kami, what is your name? Nama saya adalah Ahmad Khotib Al-Minkabawi. Minkabawi, Minangkabau. Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi, orang Nusantara yang jadi imam di Masjidil Haram, meninggal tahun 1915-1916. Maka bangkitlah marwah harkat martabat orang Nusantara di Makkah Al-Mukarramah. Lalu Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Turmusi mengirim murid-muridnya. Satu muridnya pulang ke Jombang mendirikan Nahdlatul Ulama, satu muridnya pulang ke Yogyakarta, itulah dia Kiai Haji Ahmad Dahlan. Satu muridnya pulang ke Sumatera Barat, itulah dia Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendirikan PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Satu lagi muridnya pulang ke Medan Sumatera Utara, namanya Syekh Hasan Maksum, mendirikan namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Muhammadiyah 1912, NU 1926, PERTI 1928, Al-Wasliyah 1930. Makanya suatu ketika waktu saya sedang hadir acara ijtima' tabligh 20.000 orang, tiba-tiba datang seorang bertanya ke saya, Ustaz, ya,
sebetulnya aliran Ustadz apa? Kenapa Bapak nanya begitu? Soalnya kami lihat di NU Bapak sekretaris lembaga Bahsul Masail. Terus di Muhammadiyah Bapak sebagai penasehat lazismu lembaga amil zakat Muhammadiyah. Terus di Al-Wasliyah kami lihat Bapak di komisi dakwah. Terus di Perti Bapak komisi fatwa. Terus saya balik nanya, kamu siapa? Saya Intel, Pak. Lalu saya jelaskan bahwa Muhammadiyah, NU, Perti, Al-Wasliyah ini adalah organisasi keagamaan yang disusun oleh ulama Nusantara untuk ngelawan Belanda. Jadi kalau ada orang ormasnya banyak, itu namanya mazhab ukhuwah, bersaudara, selama masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah sampai hari ini hubungan kami masih tetap akrab. Jadi nggak masa tersinggung dengan ceramah Ustaz. Orang saya nggak nyebut nama nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Nah, jadi kalau dipahami seperti itu, dulu kan kelahi ini antar mazhab ini Pak Ustadz, yang Muhammadiyah subuhnya nggak pakai kunut, yang NU pakai kunut, lalu berantem anak mudanya sampai belaga dalil. Alhamdulillah Ustadz, sekarang sudah nggak berantem lagi. Kenapa? Karena sama-sama nggak sholat subuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan Nabi Muhammad dalam 60 menit. Nabi itu kan umurnya 63, diceritakan dalam 60 menit. Bahasa Arabnya mustahil, nggak bisa. Saya hanya menyampaikan sekelumit 0, sekian persen. Terus kalau kami mau tahu lengkapnya Nabi Muhammad itu gimana Pak Ustaz? Kitab yang paling rendah namanya Ar-Rahiq Al-Maktum, ditulis oleh orang India. Pemenang lomba nulis cerita tentang Nabi Muhammad diikuti lebih dari 50 negara. Pemenang juara satunya bukan Mesir, Al-Azhar. Pemenang juara satunya India. Ini sekarang anak kita kalau ditanya, apa yang kau tahu tentang India? Apa yang kau tentang India? Padahal India ulama-ulama besar yang luar biasa. Apa judulnya Pak Ustaz? Ar-Rahiq Al-Maktum. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bagus. Saya ada di rumah. Kemarin saya beli. Pas ada waktu kosong baca. Saya nggak mau gara-gara ini lalu semua pegawai besok sibuk baca. Pas ditanya, gimana laporan tentang Indonesia hari ini? Kami lagi baca buku Pak. Kalau ada waktu kosong pulang ke rumah baca. Andai tidak terbaca pun insya Allah kita sudah mewariskan sejarah kepada anak kita. Nanti ketika kita sudah mati, anak kita buka-buka lemari mau merapikan, dia lihat ada buku, nangis dia ngelihat buku itu. Mama, kenapa dia nangis? Plastiknya belum dibuka. Dia tahu ayah ibunya sibuk untuk mencari nafkah untuk dia. Kita husnuzon. Ustadz, saya kalau Ar-Rahiq Al-Maktum sudah baca, saya mau yang tingkat tinggi Pak Ustadz. Ditulis oleh cendekiawan non-muslim. Namanya siapa? Namanya adalah Karen Armstrong. Karen Armstrong seorang biarawati perempuan, lalu kemudian dia menjadi penulis buku. Dialah yang menulis buku History of God, sejarah Tuhan. Habis itu dia tulis History of Prophet Muhammad, peace be upon him, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang nulis kehebatan Nabi Muhammad orang Islam, ya biasa aja. Tapi ini bukan Islam. Dia mengungkapkan bagaimana akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 100 tokoh dunia yang nulis namanya Michael H. Hart. Judul bukunya 100 Ranking Influential Person in History. Ternyata kalau kita habis sarapan nasi uduk ini lancar bahasa Inggris. 100 ranking dunia. Nabi Musa ada, Jesus Christ ada, Siddhartha Gautama ada, Abraham Lincoln ada, tapi yang dia buat nomor 1 adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku-buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka tinggal kita baca. Diadakan bedah buku ini untuk mengenal. Jangan sampai anak kita nanya, mama, Nabi Muhammad itu siapa? Ayahnya Abdullah, emaknya Aminah, lahir tahun gajah. Jangan tanya-tanya lagi. Banyak tanya, itu orang Yahudi. Jelaskanlah tentang Nabi kita. Kalau kita tidak jelaskan tentang Nabi kita, nanti anak kita lebih kenal Ipin Upin daripada Hasan dan Husain. Nanti anak kita lebih kenal. Tapi saya nggak bisa juga ngejek, karena anak saya pun di rumah itu kalau dia lagi suruh sholat ya Sami, sholat, nggak mau sholat. Tapi kalau udah saya gelar sajadah, lalu di belakangnya saya susun Naruto, Spiderman, Hulk. Nah sudah, makmum udah siap, maju semangat ya imam. Ada. Terus dia nanya, mereka ini Pak udah mualaf semua saya. Ya kita dengan bahasa anak-anak. Jadi jangan ibu sangka, jangan bapak sangka karena saya ini ustadz, lalu saya ngomong dengan anak dengan bahasa ustadz. Ya nggak begitu.
Nggak bisa saya pulang. Saya ceramah ini cuman Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kalau Selasa, Rabu, Kamis, saya di rumah sebagai seorang ayah. Saya gendong anak saya. Kalau dia pipis, saya ganti pempesnya. Kalau dia saya berpikir sekali lagi. Gitu. Jangan bayangkan, oh, Ustadz Somad ini kan Ustadz. Lalu kalau saya pulang ke rumah, anak istri saya tunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu. Enggak begitu juga kali. Nah, jadi bersikaplah. Memang di sini ibu adalah ASN, pegawai hebat, derajatnya tinggi. Kerja di mana? Badan Intelijen Negara. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, katakan ke suami, memang aku ini Badan Intelijen Negara, tapi di rumah ini kau adalah imamku sayang. Begitu. Jangan. Saya ini sebetulnya mewakili suara laki-laki yang teraniaya. Ada satu fakta yang mau saya sampaikan, boleh? Kalau suami itu merasa dirinya tidak punya apa-apa, tidak berdaya, itu berpengaruh pada psikologisnya. Akhirnya dia merasa down, dan puncak dari tekanan psikologis, nanti pistol airnya tidak meletus. Saya malu mengucapkan ini di depan bapak-bapak jenderal, tapi saya mau rumah tangga kita tetap baik, walaupun profesor doktor, walaupun dokter spesialis, walaupun uangnya banyak. Maka katakanlah pulang nanti, you are my hero. Begitu. Tapi kalau ibu, kakak-kakak lalu mengatakan, aku pegawai, aku orang Badan Intelijen Negara, kalau kamu macam-macam, semua yang ada di WhatsAppmu sudah ada di sini, dia langsung meninggal. Maka jangan heran kalau ada laki-laki itu diam aja. Memang laki-laki nggak berkata-kata, langsung meninggal. Sayang, ini slip gaji, ini tabungan, semua milik. Jangankan uang ini, jangankan SKASN PNS ini, nyawa aku berikan padamu. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup cuma satu. Apa itu, Dek? Mencintai. Begitu. Ini kayaknya Ustaz Somad udah banyak dapat bisikan. Saya termasuk Ustadz yang nggak bisa dibisik-bisik. Karena yang membisik itu adalah alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Makanya kalau ada teman yang suka bisik-bisik, itu berarti kalau yang berbisik ke telinga kita jin, itu bisa kita usir dengan ayat kursi. Tapi kalau yang berbisik ini nas, kursinya sekalian. Kalau yang berbisik ke telinga kita ini jin, kita bacakan Yasin, wal Qur'anil Hakim. Tapi kalau manusia kita bacakan, dia tiap malam Yasinan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan perhitungan, penuh dengan kecerdasan. Ketika perang Uhud, perang Badar, perang yang paling menggentarkan. Kenapa? Karena pasukan Nabi cuma 300 sekian, sedangkan pasukan musuh ribuan. Apa yang dilakukan Nabi? Yang dilakukan pertama bersama sahabat adalah memasang kemah di tempat oase. Nggak bisa gali sumur. Di mana persediaan air? Oase. Di situ ada oase, tempat air, berkemah di situ. Berkemah di tempat oase berarti sudah menang 1-0 karena persediaan air sudah kita kuasai. Kalau mereka mau mengambil air, bayar. Sekarang, kalau dulu tidak bisa ngambil air karena air sudah kami kuasai. 2. Besok pagi habis sholat subuh, Nabi menyusun pasukan. Di mana Nabi menyusun pasukan? Di tempat terbit matahari. Ini matahari terbit dari sini, Nabi susun pasukan. Orang musuh terlambat. Lalu mereka nyusun barisan di depan. 2-0 mereka kalah. Kenapa? Karena kalau melawan matahari, matanya silau. Kacamata hitam belum ada. 2-0. 3-0. Nabi tahu berapa jumlah mereka. Dari mana Nabi bisa tahu jumlah mereka? Kata Nabi, malam-malam amati kalau ada mereka yang nyuri air. Tengah malam ada satu orang nyuri air, tangkap. Pas ditanya, berapa pasukan kamu? Saya nggak bisa jawab. Kenapa kamu nggak bisa jawab? Saya tukang masak. Ternyata dia bukan tentara, dia tukang masak. Dia bilang, saya nggak tahu. Kamu masak satu hari berapa ekor kambing, berapa ekor lembu, berapa ekor unta? Dia sebutkan, saya masak kambingnya sekian, lembunya sekian, untanya sekian. Nabi langsung mikir, kalau kambingnya sekian, lembunya sekian, untanya sekian, berarti pasukannya sekian, kita siap menghadapinya. Jangan menghadapi musuh dengan mata yang rabun. Terus Ustadz datang berani ceramah ke Badan Intelijen Negara, ini apa persiapan Ustadz? Beberapa sahabat saya sudah kirim WhatsApp duluan. Ustadz Somad, kantor BIN sudah aman. Siapa mereka Pak Ustadz? Mereka adalah sahabat-sahabat saya yang waktu saya keliling se-Indonesia. Waktu dulu mereka menjadi Dandim, mereka menjadi Kapolres. Ternyata mereka sekarang sudah bekerja di sini, walaupun mereka tidak pakai peci merah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya tausiah ini jam 10 kurang 15. Sekarang sudah jam 11 kurang 20. Artinya saya sudah ngomong 55 menit. Tapi rasa saya, nggak tahu perasaan Bapak ya.
Rasa saya baru ngomong beberapa menit aja rasanya. Padahal ini saya kalau ngomong itu Bapak Ibu, saya lihat bagaimana audiens. Saya sudah ngomong 55 menit, yang kakak-kakaknya tetap fokus, yang laki-laki juga fokus. Apakah ini karena diawasi CCTV? Wallahu alam, tapi rasanya nggak ada. Kenapa mereka begitu serius? Saya husnuzon aja ya, husnuzon. Ini memang mereka betul-betul mau ngaji. Di tempat lain kadang saya baru ceramah 15 menit langsung seperti ilmu padi, makin berisi, makin menunggu. Kadang baru saya ceramah 10 menit langsung keluar kuda Nil. Saya Pak, Ibu, pernah saya ceramah 5 menit. 5 menit ceramah saya tutup, saya pulang. Kenapa? Ya saya kehilangan mood. Tapi hari ini, padahal ini hari terakhir saya dari mulai hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, habis ini dari sini nanti ke KPK, habis itu saya ke airport pulang, ini sudah tinggal 5 watt lagi ini sudah. Tapi saya justru semangat. Kapan Ustadz ceramah yang paling nggak semangat? Waktu ada satu daerah saya ceramah pas menjelang kultum buka puasa. Itu memang bilang kita udah berapi-api, mereka semuanya melihat kita macam ayam goreng gitu. Walau polisi, walau tentara, walau jaksa, walau hakim, tapi dia tetaplah tubuhnya terdiri dari darah, dari daging, dari kuku, dari bulu, jantungnya tetap berdegup dan berdetak. Dia tetap manusia, punya rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Apa yang membuat kita kuat? Yang membuat kita kuat tidak lain adalah zikir kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berangkat dari rumah, aku sebagai seorang abdi negara, tugasku adalah mengumpulkan informasi, menganalisa, memberikan kepada kepala negara untuk 2, peluang dan ancaman terhadap negara. Yang kulakukan ini adalah amal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata. Bapak yang bekerja lembur, nanti ditelepon sama istri, di mana sayang? Ibadah. Kalau mati dalam membela negara ini adalah mati syahid, insya Allah. Amin. Mama, ya. Kata Ustaz Somad, kalau mati membela negara ini mati syahid. Mudah-mudahan papa mati syahid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di balik laki-laki yang gagah perkasa ada perempuan yang luar biasa. Perempuan itulah yang menenangkan hati dan jiwa Bapak. Aku sedang berjuang, aku sedang bertarung, ancamannya adalah nyawa. Maka wahai kakak-kakak, wahai istri-istri yang ada di rumah, ikhlaskanlah suamimu ini untuk mengabdi menjaga negara. Insya Allah, Allah menjaga Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Di mana letak jantung yang mengalirkan darah ke otak, ke mata, ke kepala, ke tangan, ke kaki? Nih, berdegup dan berdetak. Biasanya kalau mikrofonnya mahal itu bisa kedengaran detaknya. Itu jantung yang normal, tapi ada jantung yang nggak normal. Biasanya jantung nggak normal itu disebabkan oleh 3. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Yang ketiga, Pak Ustadz, ceramah di BIN. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Pejamkan mata. Tarik nafas panjang. Hembuskan. Amati nafas. Kosongkan pikiran. Kosongkan. Datang wajah istri. Nggak jadi fokus. Hilangkan semua masalah, fokus, kosongkan. Bagaimana ketika sedang kosong itu tiba-tiba datang malaikat maut? Mati kita. Ditanya sama malaikat, "Marabbuka?" Kosong. Jangan pernah kosong. Saya nggak pernah kosong. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Hanya saja zikir itu ada yang di lisan, ada yang di qalbi. Kalau lagi nggak ada orang, ya kita zikir la ilaha illallah. Pas lagi ada orang, ya kita tetap ngobrol, tapi di dalam tetap la ilaha illallah. Ini kadang orang ini baru tobat, baru hijrah, pas lagi ada orang, la ilaha. Pas nggak ada orang, main game. Apa? Gitu. Tapi saya nggak mau juga gara-gara ini lalu nanti Pak Jenderal mengadakan rapat masing-masing divisi dan sektor, ditanya bagaimana laporan tentang keamanan negara kita. La ilaha illallah. Bagaimana visi misi ke depan Indonesia Emas 2045? Kita serahkan semuanya pada Allah, Pak Jenderal. Ini bukan ajaran Islam. Islam itu penuh dengan strategi, Islam itu penuh dengan intelijensia, Islam itu penuh dengan target-target. Ketika menggali parit, paculnya itu kena dengan batu, memancar cahaya. Apa kata Nabi? Pada pancaran cahaya, kulihat kalian sudah menguasai Yaman. Pada pancaran yang kedua, aku lihat kalian sudah menguasai Rum. Pada pancaran yang ketiga, aku lihat kalian sudah menguasai negeri Syam. Apa kata Nabi? La taftahunnal Konstantiniyah. Kalian akan menguasai Konstantinopel. Visi misi
2045 Indonesia emas. Begitu. Berapa tahun baru dikuasai Konstantinopel? Dikuasai Konstantinopel 700 tahun setelah Nabi meninggal oleh seorang anak muda umur 19 tahun namanya Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih sang penakluk, barulah dikuasai. Tertulis di pintu masjid Konstantinopel Hagia Sophia, la taftahunnal Konstantinia, kalian akan menguasai Konstantinopel. Visi misi ke depan. Makanya sekarang saya ketemu dengan anak-anak pesantren, taman ini mau kemana? Saya serahkan pada Allah. Datang 10 anak pesantren ke rumah, gurunya ngomong, tolong Ustaz berikan pembekalan mereka. Saya tanya satu-satu, kau mau kemana? Ya bagaimana nasib aja Pak Ustaz. Saya suruh pulang semua. Nggak ada yang bisa dikasih pembekalan langsung. Islam ini akan maju dengan program, dengan visi misi, dengan pemikiran. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Saya tutup sebelum doa dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih.